Alhamdulillah, jazakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Berikutnya adalah ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-78 daripada surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: "Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kalian begitu sangat berharap agar mereka itu beriman, percaya kepada kalian, mengikuti langkah kalian, beriman terhadap apa yang kalian imani? Mereka di sini adalah ahlul kitab. Waqad kana fariqum minhum, padahal sebagian dari mereka dahulu yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, mendengar Taurat. Kalau orang-orang Yahudi mendengar Injil, dan terkhusus memang di sini orang-orang Yahudi, ahlul kitab dari kalangan Yahudi, mendengar firman-firman Allah Azza wa Jalla dibacakan kepada mereka dalam kitab mereka Taurat. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka menyimpangkannya setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka tahu. Yuharrifuna al-kalima mawadih, mereka simpang-simpangkan dari makna aslinya kepada makna-makna yang sesuai dengan kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka. Dalam keadaan mereka tahu hal tersebut, bagaimana yang benar mereka tahu, tetapi memang sengaja mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yani terhadap kitab suci mereka saja mereka memperlakukan yang demikian, apalagi terhadap kitab suci kalian, kitab suci yang mereka muliakan, yang mereka imani, itu saja mereka simpangkan maknanya, mereka tahrif. Apalagi kitab yang diturunkan kepada kalian, wahai kaum mukminin. Masihkah kalian begitu tamak? Ya, afatatma'un, ya, ini apakah kalian begitu tamak, masih berharap, sangat berharap mereka ahli kitab untuk beriman bersama dengan kalian, sedangkan demikian keadaan mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu keadaan yang pertama adalah keadaan para arbah, yakni para ulamanya Yahudi, orang-orang yang mengerti dan mengenal isi daripada Taurat. Perbuatan mereka demikian. Meskipun tidak semua, Allah menyatakan fariqum minhum, sebagian mereka. Kemudian berikutnya adalah kelompok orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang pura-pura menyatakan keimanan mereka, yakni munafiqun dari kalangan ahlul kitab. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan kami beriman bersama kalian. Kami juga percaya apa yang terkandung dalam kitab suci kalian. Kami percaya terhadap nabi kalian ini. Dia memang benar-benar Rasul utusan Allah. Tersebut di dalam kitab kami, ciri-cirinya persis seperti apa yang ada pada Muhammad. Amanna, kata mereka. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu. Tetapi di saat mereka kemudian bersendiri dengan orang-orang yang setipe mereka,
mereka mengucapkan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Apakah kalian memberitakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, dengan apa-apa yang Allah bukakan kepada kalian, yang dengan itu akan menjadi hujjah bagi kalian, menjadi hujjah atas kalian, hujjah bagi mereka, orang-orang yang beriman, atas kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan, kami juga beriman kepada kalian, ya, apa yang diturunkan kepada kalian adalah kebenaran datangnya dari Allah, bahwa Rasul utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, dan yang semisalnya tersebut di dalam kitab kami, demikian ciri-cirinya. Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah bukakan atas kalian. Apa kalian sampaikan kepada mereka demikian, yang dengan itu menjadi hujjah bagi mereka atas kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, bahwa mereka ini telah mengetahui kebenaran. Apalah ta'qilun, kata mereka satu dengan yang lain, mereka saling menyalahkan. Tidakkah kalian itu berakal? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan? Kalaupun tidak mereka sampaikan kepada orang-orang yang beriman hal tersebut, Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang Yahudi, ahlul kitab dari kalangan Yahudi terutama, adalah orang-orang yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang semestinya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bisa ditipu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bisa dikelabui. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa saja yang mereka rahasiakan? Apalagi yang mereka tampakkan. Yang mereka rahasiakan pun Allah mengetahuinya. Wa minhum ummiyun, dan ini kelompok ketiga dari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ada beberapa keadaan. Di antara mereka adalah ummiyun. Yani orang-orang ummi, la ya'lamuna kitab illa amani. Yang mereka tidak mengetahui tentang Alkitab isinya kecuali hanya angan-angan saja. Mereka bisa membacanya tetapi tidak paham terhadap kandungannya. Orang-orang awamnya ahli kitab. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka melainkan hanya sekedar menerka-nerka, menduga-duga. Karena memang tidak mengetahui tentang isi daripada kitab suci mereka. Qala Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan daripada ayat ini, beberapa ayat, 4 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Syekh Sa'di menyatakan, hada qat'un li atma'il mu'minin min imani ahlil kitab. Ini merupakan qat', jadi pemutus, yang memutuskan ketamakan. Ketamakan di sini adalah kegigihan orang-orang yang beriman, keinginan mereka yang begitu sangat kuat, min imani ahlil kitab, berupa keinginan mereka untuk berimannya ahlul kitab. Berarti sudah tidak ada harapan bagi mereka ini. Allah menyatakan, afatatma'un ayyuminu lakum. Apakah kalian masih sangat berharap mereka akan beriman kepada kalian? Ini merupakan qat'un li atma'il mu'minin min imani ahlul kitab. Ay fala tatma'u fi imanihim. Yani janganlah kalian masih begitu berharap terhadap keimanan mereka. Wa halatuhum la taqtadi at-tam' fihim. Sedangkan keadaan mereka itu sangat-sangat tidak bisa diharapkan untuk beriman. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa 'alimuhu. Karena sebenarnya mereka dahulu mereka terbiasa untuk mentahrif, menyimpangkan kalamullah
menyimpangkan maknanya. Mim ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka pahami maknanya adalah demikian, mereka simpangkan, mereka takwilkan, ya. Mereka arahkan kepada makna-makna yang lainnya. Setelah mereka mengetahuinya, fayad'una lahu ma'ani ma aradahu Allah. Mereka meletakkan padanya pada ayat-ayat di dalam kitab suci mereka makna-makna yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat rajam itu di dalam kitab suci mereka ada. Ayat rajam. Akan tetapi mereka menutupinya. Tidak menjelaskannya kepada umat manusia. Mereka paham ada di situ. Dan mereka kemudian mentakwil-takwilkannya. Dan mereka tidak menerapkannya kepada orang-orang yang rendahan di kalangan mereka masih mereka terapkan, tetapi kepada orang-orang bangsawannya, orang-orang terkemuka, tokoh-tokohnya, maka mereka mengadakan aturan tersendiri bagi orang-orang ini. Hukumannya hanya sekedar dilecehkan. Sehingga di saat pada masa Rasulullah SAW mereka ingin bertahkim terhadap Rasulullah SAW terkait dengan seorang pezina di kalangan mereka, 2 orang, laki dan perempuan. Rasulullah SAW suruh membuka. Rasul yang minta, buka kitab suci kalian, Taurat. Mereka telah buka tentang ini. Ya. Di situ ada Abdullah bin Salam, salah seorang daripada ahli kitab yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Yang intinya kemudian disuruh untuk menyebutkan tentang ayat rajam. Mereka tutupi dengan tangannya, angkat tangannya, kemudian baru terlihat dibaca ayat rajam di situ tentang rajam. Mereka simpang-simpangkan maknanya. Fa'innahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa 'alimuhu fayad'una lahu ma'ani ma aradahu Allah. Mereka katakan padanya makna-makna yang tidak Allah kehendaki. Liyuhimun nas annaha min 'indillah. Dengan mengelabui manusia seolah-olah itu merupakan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah simpangkan maknanya. Keadaan yang demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah terdapat pula pada umat ini. Rasulullah SAW menyatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yakni ahli kitab, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau ada orang-orang yang suka untuk mentahrif, bukan Al-Qur'annya ditolak, tetapi disimpangkan makna-maknanya, atau disembunyikan dari kaum muslimin, hukum-hukumnya tidak disampaikan kepada mereka. Ini keadaan seperti ini ada pada orang-orang yang beriman, mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab. Maka sepantasnya bagi kita untuk berhati-hati dalam permasalahan seperti ini, mengambil ilmu terkhusus. Sebagaimana kata salah seorang tabi'in, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Muhammad bin Sirin menyatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambilnya. Jangan dari orang-orang yang mereka menutup-nutupi kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran hanya karena mungkin popularitas atau karena kepentingan duniawiyah yang lainnya. Wa man hiya min indillah, padahal itu sama sekali datangnya bukan dari Allah, dari mereka sendiri. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi kitabihim alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum. Apabila seperti ini tindakan mereka terhadap kitab suci mereka sendiri, yang mereka tentunya memandang kitab suci mereka tersebut adalah kitab yang mulia dan merupakan agama mereka, yasudduna bihin nas an sabilillah, mereka jadikan kitab suci mereka sebagai jalan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fakaifa yurja minhum iman lakum, lantas bagaimana mungkin kemudian kalian harapkan mereka itu akan beriman kepada kalian?
dengan kitab suci yang mereka sendiri tidak beriman terhadap kitab suci tersebut. Orang yang jelas-jelas sudah mereka imani saja mereka perlakukan, mereka ubah-ubah, mereka ganti-ganti, mereka tambahkan yang tubunal kitab bi aidihim, mereka tambahkan. Ada min ab'adil asya, maka tentunya ini perkara yang sangat jauh untuk diharapkan, sangat jauh untuk bisa diharapkan keimanan mereka. Ini keadaan daripada ahlul kitab, dan mereka dalam keadaan tahu dan sadar melakukan hal tersebut, dalam keadaan tahu dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan. Tsumma dzakara hala munafiqi ahli kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya tentang kondisi orang-orang munafik dari ahlul kitab. Faqal, Allah menyatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan kami beriman. Fa azharu lahumul iman qaulan bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka menampakkan kepada orang-orang yang beriman keimanan mereka dengan ucapan lisan-lisan mereka, sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Ini keadaan munafik. Orang munafik. Apa yang di lisan mereka berbeda dengan apa yang di hati mereka. Bibir dan hatinya tidak pernah sama. Ini munafik. Wa idza qala ba'duhum ila ba'din falam yakun 'indahum ahadun min ghairi ahli dinihim qala ba'duhum li ba'din. Apabila mereka berkesendirian di antara mereka saja, tidak ada seorang pun dari selain mereka, mereka berkata satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian beritakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, dengan perkara-perkara yang Allah bukakan atas kalian? Atuzhiruna lahumul iman. Apakah kalian menampakkan keimanan kalian? Wa tukhbirunahum annakum mithluhum. Dan kalian beritakan kepada mereka bahwasanya kalian ini memang sama seperti mereka, seperti orang yang beriman. Wa yakunu dzalika hujjah lahum 'alaikum, sehingga hal tersebut menjadi hujjah bagi mereka atas kalian, bahwa orang-orang Yahudi tersebut telah membenarkan mereka, orang-orang yang beriman, menjadi hujjah. Yaqulun, mereka akan mengatakan, ini orang-orang yang beriman akan mengatakan, ini masih ucapan orang-orang Yahudi tadi di antara mereka, innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haqqun. Mereka orang yang beriman akan mengatakan bahwa mereka telah meyakini, mereka di sini orang-orang Yahudi telah meyakini bahwasannya apa yang kami berada di atasnya, ya ini kami di sini orang-orang yang beriman. Karena ini yaqulun di sini ucapan orang Yahudi yang menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu mengatakan, innakum, mereka orang-orang Yahudi telah meyakini bahwa apa yang kami, yakni orang-orang yang beriman di atasnya adalah berada pada kebenaran. Ma nahnu alaihi haqqun wa ma hum alaihi batil. Dan apa yang ada pada diri mereka, jadi orang-orang Yahudi, adalah kebatilan. Ini maksud daripada kalimat atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Apalah taqilun. Orang-orang yang beriman itu bisa mengatakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi tadi, mereka semua telah menyatakan bahwa kami berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan, dengan pernyataan keimanan mereka.
Fayahtaduna 'alaikum bidzalika 'inda rabbikum, yang dengan itu mereka orang-orang yang beriman berhujjah atas kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Afala ta'qilun? Apakah kalian ini orang-orang yang berakal, kata sebagian mereka kepada yang lainnya. Ay afala yakunu lakum aqlun fatatrukuna ma huwa hujjatun 'alaikum? Yani apakah kalian itu memiliki akal? Kalian tinggalkan untuk mereka perkara yang justru akan menjadi hujjah atas kalian. Hada yaquluhu ba'duhum li ba'din. Ini satu dengan yang lain mereka mengucapkan hal tersebut. Maka kemudian Allah menyatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan? Ya'ni fahum wa in azarru ma ya'taqidunahu fima bainahum wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarrab 'alaihim hujjah lil mu'minin fa inna hadha ghalat minhum wa jahlun kabir. Mereka, meskipun mereka itu merahasiakan apa yang mereka yakini tersebut hanya terkhusus di tengah-tengah mereka saja, di antara mereka saja, dan mereka menyangka bahwasannya dengan mereka merahasiakan tersebut tidak ada jalan bagi orang-orang yang beriman untuk menghujat mereka, yakni menjadi hujah bagi orang-orang yang beriman atas mereka, maka ini merupakan kekeliruan yang fatal bagi mereka. Keyakinan mereka tersebut merupakan ghalat dan kebodohan yang besar pada mereka. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa 'alanahum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang rahasia mereka dan apa yang tampak dari mereka. Apa yang dirahasiakan ataupun yang mereka tampakkan. Fa yudhhiru li'ibadihi ma antum 'alaihi, yang kemudian Allah akan menampakkan kepada hamba-hambanya apa yang kalian oleh ahli kitab berada di atasnya. Ini prasangka seperti ini tentunya sangat jauh sekali, sampai pada taraf Allah Subhanahu wa taala tidak dikelabui. Dan memang demikian ahli kitab, dari awal surat Al-Baqarah sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sikap mereka yang demikian. Yukhadi'un Allah, ya kan? Mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan juga mau menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Padahal justru mereka menipu diri mereka sendiri. Pada hakikatnya tipuan tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan bencananya akan mereka rasakan pada hari kiamat nanti. Wallahul musta'an. Wa minhum, dan di antara mereka, ini kelompok yang ketiga, ay min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, ummiyun. Di antara mereka adalah ummiyun, orang-orang awam. Awamnya ahlul kitab, ya. Laisu min ahlil ilm, bukan dari kalangan ahlul ilm. La ya'lamuna al-kitab illa amani, di mana mereka ini tidak mengetahui tentang isi Alkitab, Taurat mereka, kecuali hanya angan-angan saja. Ai laisa lahum hafdzun min kitabillah illa tilawah faqat. Yani bahwasanya tidak ada bagi mereka bagian daripada kitabullah melainkan hanya sekedar tilawahnya saja. Hanya sekedar tilawahnya saja, bacaannya saja. Tetapi apa maknanya, apa kandungannya, mereka tidak tahu, dan mereka memang tidak mau tahu. Yang paham terhadap kitabullah ya para ulamanya, para rabbaninya, rabbaniyun di kalangan mereka, ataupun apa yang disebut dengan rabbaniyah, kependetaan, pendeta-pendetanya, uskup-uskupnya, ya. Isisi istilah mereka, isisiyun, para ulamanya. Sedangkan mereka sekedar membaca, tetapi tidak paham terhadap apa yang terkandung di dalamnya.
awamnya, ahlul kitab. Wa laisa 'indahum khabar bima 'indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah halahum. Dan tidak ada pada mereka ini berita tentang apa yang ada pada orang-orang generasi pertamanya yang mengetahui dengan benar-benar pengetahuan akan kondisi mereka. Wa haula innama ma'ahum dzunun, dan mereka ini yang ada pada mereka hanya prasangka-prasangka, dan ini keadaan daripada awam. Yang ada hanyalah prasangka-prasangka. Di saat mereka keluar bicara, maka pembicaraan tersebut hanyalah dzunun dan prasangka-prasangka. Terkaan-terkaan, tebakan-tebakan. Tidak berdasarkan ilmu. Wa taqalid li ahli ilm minhum, dan sekedar membebek dari ahli ilm yang ada pada mereka ahli kitab. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk bisa menuntut ilmu, sehingga mengetahui kebenaran dari sumbernya, mengetahui Al-Quran dalam agama kita tentunya, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yang lurus, pemahaman generasi pertama, generasi yang telah dijamin oleh Allah kebenaran pemahamannya dan kebenaran cara pelaksanaan agamanya. Sehingga di saat seseorang mempelajari hal tersebut dan mengetahui kebenaran, mengetahui bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah Rasul dan penerapannya, maka dia berada di atas bayyinah, basirah min amri dinihim, terhadap urusan agama mereka. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersebut bagi orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan difahamkan terhadap dunia, terhadap agama. Akan difahamkan terhadap agamanya, urusan agamanya. Bukan man yuridillahu bihi khairan yuftah lahu dunya. Orang yang dikehendaki kebaikan dibukakan baginya dunia, enggak. Yufaqihu fid-din, difahamkan dalam agama. Tidak ada jalan untuk keluar daripada keadaan ini. Kalaupun ini merupakan keadaan yang ada pada ahlul kitab, maka sama persis keadaan kaum muslimin pada saat ini terkait keadaan agamanya, sama persis. Orang-orang yang beriman, mereka ada para ulama-ulama ahlu sunnah, berada di atas sunnah Rasulullah SAW, membimbing umat di atas sunnah Rasulullah SAW, bifahmi salafil ummah. Siang malam mereka berdakwah, membimbing umat ini di seantero jagat raya ini. Tidak hanya di negerinya, tidak hanya di daerahnya, di seantero jagat raya, di penjuru dunia. Siang dan malam berfatwa, memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat. Mereka lah hujjatullah alal ardh. Ulama rabbani, betul-betul ulama yang menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia. Kedudukan mereka seperti pelita bagi umat manusia. Menyinari daripada kegelapan di jalan yang ditempuh oleh manusia menuju Rabb-nya. Ada pula para ulama usul, para dai-dai penyeru kepada kesesatan, yang mereka dengan seenak perutnya menyimpang-nyimpangkan makna-makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran kepada makna-makna sesuai dengan hawa nafsunya, demi meraih kepentingan-kepentingan duniawiyah, kepentingan berupa kedudukan ataupun popularitas ataupun kemaslahatan duniawiyah, mendapatkan dari keuntungan-keuntungan tersebut. Sehingga mereka imam menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan perkara-perkara yang akan mempengaruhi daripada popularitas mereka. Sehingga di saat kalaupun ada pertanyaan, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan ilmu tersebut dan menyimpangkannya. Orang yang berhati-hati
dari mereka yang masih ada sedikit rasa takutnya kepada Allah, berusaha untuk mengelabui dengan bahasa-bahasa diplomatisnya, tidak terang-terangan kepada umat, menyembunyikannya. Apalagi orang-orang yang sudah tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, dengan seenak perutnya mereka berbicara tanpa ilmu di dalam agama. Dan kebanyakan dari kaum muslimin adalah awam. Mereka hanya sekedar mengikuti apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka. Walaupun mereka baca Al-Quran, tidak paham terhadap apa yang dibacanya. Dan di kalangan orang-orang yang mengaku beriman ini juga ada munafikun. Sama saja. Orang-orang munafik di sini yang mereka siang dan malam membuat makar kepada umat ini untuk menghancurkan Islam dan menjauhkan umat Islam dari agama mereka. Wallahul musta'an. Fadzakara fi hadhil ayat ulama'ahum wa awwamahum wa munafiqihim wa man lam yunafiq minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan 4 kelompok dari ahlul kitab. Ulamanya mereka dan awamnya mereka. Munafiknya dan yang tidak munafik. Pada asalnya 2, ulama dan awam. Dari kalangan ulama dan awam ini ada munafiknya, ada tidaknya. Para ulama minhum mutamassikun bima hum alaihi min ad-dhalal. Maka ulama-ulamanya mereka ini, ulama-ulamanya ahlul kitab, mereka tetap bersikukuh di atas apa yang mereka berada di atasnya berupa kesesatan. Mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Mereka tahu bahwasanya apa yang mereka pertahankan tersebut adalah kebatilan. Karena mereka tahu setelah datangnya Rasulullah SAW ini, maka mereka harus mengikutinya, harus meninggalkan apa yang menjadi keyakinan selama ini. Ya. Meninggalkan dalam artian pelaksanaan aturan-aturan agamanya, karena kedatangan Rasulullah SAW menghapuskan daripada hukum-hukum yang sebelumnya, dan mereka tahu karena diberitakan, ya. Wa yad'una israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan meletakkan beban-beban berat yang ada pada mereka dan belenggu-belenggu yang sebelumnya membelenggu mereka. Sebenarnya dengan kedatangan Rasulullah SAW itu lebih menguntungkan mereka, meringankan mereka, ya, aturan-aturannya lebih mudah, ya, tidak berat, dan belenggu-belenggu yang selama ini menjerat mereka lepas di saat mereka mau beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di saat mereka tetap bersikukuh dengan ajaran-ajaran agama mereka, maka aturan-aturan itu begitu sangat ketat dan berat. Dan itu aturan-aturan yang sudah lewat, tidak berlaku lagi. Kalau seandainya mereka mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka tetap bersikukuh di atas apa? Kebatilan mereka yang mereka telah ketahui. Ini ulama mereka dan ini ulama-ulama zaman dahulunya. Di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW, ulama-ulama mereka ini paham betul tentang siapa Rasulullah SAW. Tahu betul. Mereka mengingkari Rasulullah SAW disebabkan karena akan kehilangan dari kedudukan dan kepentingan-kepentingan duniawiyah yang lain, ketokohan dan yang semisalnya. Seperti yang terjadi pada Heraklius, Azimur Rum, penguasa Romawi pada saat itu. Tahu betul akan kebenaran Rasulullah SAW sampai dia mengatakan, seandainya dia berada di sini maka aku akan basuh kedua telapak kakinya. Dan sungguh dia nanti akan menduduki apa yang saya duduki saat ini. Dia tahu betul bahwasanya kekuasaannya pun akan tergeser dan akan dikuasai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi di saat kemudian dia, ya, menyampaikan kepada umatnya, dia minta supaya pintu gerbang semua ditutup, rakyatnya semua disuruh masuk. Setelah masuk, pintu gerbang ditutup, dirapatkan, ya, dikancing dan dijaga oleh penjaga-penjaga bersenjata lengkap. Sudah. Setelah itu dia berpidato Heraklius. Berpidato menjelaskan tentang kebenaran daripada Islam. Maukah aku beritakan kepada kalian secara makna ini, ya, bahwasanya
Jika kalian mengikuti, maka kalian akan selamat. Al-muhim intinya bahwasanya dia mengajak kepada Islam dengan bahasa yang dikemas sedemikian rupa. Tentunya awalnya mereka senang sekali, siapa yang tidak mau keselamatan dan sebagainya. Ya. Tapi di saat kemudian dia menyebutkan tentang bahwa telah muncul seorang Rasul utusan Allah bernama Muhammad dan sebagainya, mereka kemudian hiruk-pikuk, riuh, bergemuruh suaranya. Akhirnya mereka lari ke sana kemari, bingung, ingin keluar tidak bisa karena dijaga oleh para penjaga. Kemudian Heraklius menyatakan, kembalikan mereka, kembalikan. Mereka disuruh kembali, kemudian disuruh tenang. Heraklius menyatakan, sesungguhnya aku hanya menguji keimanan kalian. Ternyata aku melihat bahwa kalian tetap kokoh di atas agama kalian. Kemudian mereka mengeluh-elukannya dan memuji-mujinya Heraklius dan mati di atas kekufuran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dia tahu tentang kebenaran tetapi menolaknya. Dalam keadaan tahu persis akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wal awam muqalliduna lahum la basira indahum. Sedangkan yang kedua, kelompok kedua adalah awam. Yang mereka ini, orang-orang awam ini taklid buta kepada para ulama-ulamanya. Mereka, para uskup dan para pendeta-pendeta, taklid buta kepada mereka, la basirah, sama sekali tidak memiliki basirah. Isi mereka tidak tahu tentang isi Taurat itu seperti apa, tidak tahu, tidak paham. Mereka percaya penuh bahwa para uskup dan orang-orang tersebut adalah orang-orang suci, orang-orang baik yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan kehidupan mereka dan akhiratnya. Sehingga kalau keadaannya demikian, ulamanya mereka, ahli ilmunya di kalangan Yahudi, demikian kondisinya, sedangkan awamnya juga begitu sangat tunduk patuh kepada ulama-ulamanya, ya, maka dari sisi mana kemudian akan diharapkan keimanan dari mereka? Fala matma'lakum fit ta'ifatain. Maka tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan oleh kalian wahai kaum muslimin pada dua kelompok tersebut, baik ulamanya ataupun awamnya dari kalangan ahlul kitab. Dan memang pada masa tersebut yang masuk ke dalam Islam dari kalangan ahlul kitab begitu sangat sedikit sekali, hitungan jari. Pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, ada beberapa ulamanya, di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan setelah itu pun dia menjadi orang yang paling direndahkan oleh orang-orang Yahudi, yang sebelumnya dipuji-puji, ya, dipuji-puji oleh Yahudi. Di saat Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapakah Abdullah bin Salam di sisi kalian? Maka mereka menyatakan, huwa alimuna wa ibnu alimina, dan seterusnya, disebutkan pujian-pujian. Ya. Bisa kemudian Abdullah bin Salam muncul, kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, langsung dicaci maki di hadapan Rasulullah saat itu juga. Itu keadaan orang-orang Yahudi. Wa nas'alullah salam wal afiyah wa nafa'ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.